Selamat berjumpa di ruang belajar channel ini, Sosio. Berbagi pengetahuan, meraih impian. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Kali ini, kami sajikan soal dan pembahasan ujian tertulis PPS dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, atau Pilkada Serentak 2024. Penyajian kali ini dengan simulasi CAT. Meskipun ada di beberapa daerah yang dimungkinkan, masih menggunakan model ujian secara manual, media pembelajaran yang ditampilkan di sini tetap saja dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran, karena materinya sama saja. Dengan media pembelajaran yang kami sajikan dalam bentuk visual dan audio ini, selain memudahkan belajar, juga dapat dinikmati dengan santai, didengarkan sambil berbahan, maupun menemani dalam perjalanan. Sesuai dengan pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Seleksi tertulis dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi atau CEAT agar terjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, tentu saja, bila daya dukung di daerah tidak memadai untuk dilaksanakannya ujian dengan CAT, dapat saja melaksanakan secara manual. Mudah-mudahan media yang kami sajikan ini bisa menjadi sarana pembelajaran, mengantar keberhasilan teman-teman. Semoga lancar dan berhasil melaksanakan ujian nantinya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Soal Nomor 1. Kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota selalu disebutnya sebagai pilkada, meskipun nama resmi kegiatan tersebut beberapa kali mengalami perubahan. Pada Pilkada Serentak 2024 ini, nama resmi kegiatannya adalah A. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, B. Pemilihan bupati dan wakil bupati, C. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota, D. Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, E. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pembahasan Soal nomor 1. Pada awal pembentukan undang-undang yang mendasari pilkada saat ini pada tahun 2015, nama resmi kegiatannya adalah pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Tidak mengikut-sertakan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota dalam pemilihan langsung oleh rakyat. Namun selanjutnya mengalami perubahan sampai diberlakukan saat ini, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi jawabannya adalah E, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Soal Nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan A. Kepribadian bangsa, B. Cita-cita bangsa, C. Pemersatu bangsa, D. Ideologi terbuka, E. Sumber dari segala sumber hukum. Pembahasan Soal nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi jawabannya adalah E, yaitu sumber dari segala sumber hukum. Soal Nomor 3. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota,
Hak memilih warga negara selain ditentukan status perkawinan, ditentukan umur seseorang. Yaitu, A. Sudah berumur 17 tahun saat tahapan penyelenggaraan dimulai, B. Sudah berumur 17 tahun saat pendataan penduduk, C. Sudah berumur 17 tahun saat penetapan daftar pemilih tetap, D. Sudah berumur 17 tahun saat pemungutan suara, E. Sudah berumur 17 tahun saat penetapan pasangan calon terpilih. Pembahasan Soal nomor 3. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun. Jadi jawabannya adalah D, yaitu, sudah berumur 17 tahun saat pemungutan suara. Soal Nomor 4. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, panitia pemungutan suara atau PPS adalah panitia yang dibentuk oleh A. Gubernur, B. Bupati wali kota, C. KPU Kabupaten Kota, D. Camat, E. Panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Pembahasan Soal nomor 4. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, panitia pemungutan suara atau PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten Kota. Jadi jawabannya adalah C, yaitu KPU Kabupaten Kota. Soal Nomor 5. Berikut ini salah satu unsur diakuinya sebuah negara. A. Memiliki tentara. B. Ada rakyatnya. C. Memiliki duta besar di negara lain. D. Mendapatkan rekomendasi PBB. E. Memiliki pejabat negara. Pembahasan Soal nomor 5. Unsur terbentuknya negara yakni adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi jawabannya adalah B, yaitu, ada rakyatnya. Soal Nomor 6. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hasil pemutakhiran daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU menjadi daftar pemilih sementara, selanjutnya diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPS, D. Ketua RW, E. Ketua RT. Pembahasan Soal nomor 6. Hasil pemutakhiran daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU menjadi daftar pemilih sementara, selanjutnya diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS. Jadi jawabannya adalah C, yaitu PPS. Soal Nomor 7. Jumlah anggota panitia pemungutan suara atau PPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebanyak A. 3 orang, B. 5 orang, C. 7 orang, D. 9 orang, E. 11 orang. Pembahasan Soal nomor 7. Jumlah anggota panitia pemungutan suara atau PPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sama dengan pada pemilihan umum, yaitu sebanyak 3 orang. Jadi jawabannya adalah A, yaitu 3 orang. Soal Nomor 8.
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada A. Tahun 1998, B. Tahun 1999, C. Tahun 2000, D. Tahun 2001, E. Tahun 2002. Pembahasan Soal nomor 8. Amandemen UUD 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Jadi jawabannya adalah C, yaitu tahun 2000. Soal Nomor 9. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hasil pemutakhiran daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU menjadi daftar pemilih sementara, selanjutnya diumumkan oleh PPS secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain selama A. 4 hari, B. 6 hari, C. 8 hari, D. 10 hari, E. 12 hari. Pembahasan Soal nomor 9. Hasil pemutakhiran daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU menjadi daftar pemilih sementara, selanjutnya diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain selama 10 hari. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 10 hari. Soal Nomor 10. Berikut ini adalah tugas, wewenang, dan kewajiban PPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kecuali A. Membantu KPU Kabupaten Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Membentuk KPPS. C. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. D. Mengumumkan daftar pemilih. E. Mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Pembahasan Soal nomor 10. Mengawasi pelaksanaan penghitungan suara bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, tetapi hal itu merupakan tugas dan kewajiban pengawas TPS. Jadi jawabannya adalah E, yaitu mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Soal Nomor 11. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen, anggota MPR terdiri atas A. Presiden dan keluarga, B. Anggota partai politik, C. Anggota golongan karya dan politik, D. DPR dan Presiden, E. DPR dan DPD. Pembahasan Soal nomor 11. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, atau DPD. Jadi jawabannya adalah E, yaitu DPR dan DPD. Soal Nomor 12. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan A. Kartu keluarga, B. Buku nikah, C. Surat keterangan dari ketua RT setempat, D. Kartu berobat di rumah sakit pemerintah, E. Kartu tanda penduduk elektronik. Pembahasan Soal nomor 12. Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap,
Yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Jadi jawabannya adalah E, yaitu kartu tanda penduduk elektronik. Soal Nomor 13. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, panitia pemungutan suara atau PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat A. Kabupaten, B. Kecamatan, C. Desa kelurahan atau sebutan lainnya, D. Dusun, E. Rukun warga. Pembahasan Soal nomor 13. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, panitia pemungutan suara atau PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa kelurahan atau sebutan lainnya. Jadi jawabannya adalah C, yaitu desa kelurahan atau sebutan lainnya. Soal Nomor 14. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari kitab A. Betal Jemur Ada Makna, B. Serat Pararaton, C. Darmo Gandul, D. Sutasoma, E. Kidung Ranggalawe. Pembahasan Soal nomor 14. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma, karangan MPU Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Jadi jawabannya adalah D, yaitu Sutasoma. Soal Nomor 15. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Penggunaan hak pilihnya dilakukan di A. TPS mana saja di wilayah Indonesia, B. TPS dalam provinsi sesuai alamat yang tertera, C. TPS dalam kabupaten kota sesuai alamat yang tertera, D. TPS dalam kecamatan sesuai alamat yang tertera, E. TPS di rukun tetangga atau rukun warga sesuai alamat yang tertera. Pembahasan Soal nomor 15. Penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Yang bersangkutan dapat menggunakan haknya di TPS yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk elektronik. Jadi jawabannya adalah E, yaitu TPS di rukun tetangga atau rukun warga sesuai alamat yang tertera. Soal Nomor 16. Asas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah A. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, B. Luas, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, C. Langsung, umum, bebas, merdeka, jujur, dan adil, D. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan bijaksana, E. Langsung, umum, bebas, rahasia, amanah, dan adil. Pembahasan Soal nomor 16. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi jawabannya adalah A, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Soal nomor 17. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Pembahasan Soal nomor 17. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam lingkup masyarakat merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila kelima. Jadi jawabannya adalah E, yaitu kelima. Soal nomor 18. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Penggunaan hak pilih penduduk tersebut dilakukan pada A. 1 jam sebelum dimulai pemungutan suara di TPS, B. 1 jam setelah dimulai pemungutan suara di TPS, C. 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS, D. 1 jam setelah selesainya pemungutan suara di TPS, E. Pada saat kegiatan pemungutan suara di TPS sepi. Pembahasan Soal nomor 18. Penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Penggunaan hak pilih penduduk tersebut dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Soal nomor 19. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dibentuk petugas yang bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang disebut A. Pantarlih, B. PPDP, C. Petugas coklit, D. Petugas pendataan pemilih, E. Petugas pendaftaran pemilih. Pembahasan Soal nomor 19. Kalau pada pemilihan umum untuk melaksanakan tugas ini dibentuk pantarlih. Tetapi, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dibentuk PPDP. Jadi jawabannya adalah B, yaitu PPDP. Soal nomor 20, maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Dapat menerima kemajuan bila menguntungkan, B. Perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain, C. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian, D. Terbuka untuk ditafsirkan bersama bangsa dan negara lain, E. Membuka diri dan menerima semua kemajuan yang ada. Pembahasan Soal nomor 20. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian. Jadi jawabannya adalah C, yaitu menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian. Soal nomor 21, dalam pemutakhiran data pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, daftar pemilih tetap pemilihan umum, digunakan sebagai sumber pemutakhiran data dengan mempertimbangkan DP4. Apa kepanjangan dari DP4? A. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu, B. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, C. Daftar potensial penduduk pemilih pemilu, D. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan,
E. Daftar pemilih penduduk potensial pemilihan. Pembahasan Soal nomor 21. Pada pemilihan umum, DP4 merupakan singkatan dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, tetapi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, DP4 merupakan singkatan dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. Jadi jawabannya adalah B, yaitu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. Soal Nomor 22, petugas yang melaksanakan kegiatan pemungutan suara di TPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah KPPS. KPPS singkatan dari A. Ketua Petugas Pemungutan Suara, B. Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara, C. Kelompok Petugas Pemungutan Suara, D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, E. Kelompok Pembimbing Pemungutan Suara. Pembahasan Soal nomor 22. Petugas yang melaksanakan kegiatan pemungutan suara di TPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disebut KPPS. Jadi jawabannya adalah D, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Soal Nomor 23, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan termuat pada A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 2. Pembahasan Soal nomor 23. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan termuat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Soal Nomor 24. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pemilih untuk setiap TPS paling banyak, A. 400 orang, B. 500 orang, C. 600 orang, D. 700 orang, E. 800 orang. Pembahasan Soal nomor 24. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang. Jadi jawabannya adalah E, yaitu 800 orang. Soal Nomor 25. Setelah dokumen syarat dukungan perseorangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi atau Kabupaten Kota, selanjutnya dilakukan verifikasi faktual. Siapakah yang melakukan verifikasi faktual? A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten Kota, C. PPK, D. PPS, E. KPPS. Pembahasan Soal nomor 25. Setelah dokumen syarat dukungan perseorangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi atau Kabupaten Kota, diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
Jadi jawabannya adalah D, yaitu PPS. Soal nomor 26, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, ada warga negara Indonesia yang pertama menggunakan nama Indonesia yaitu A. Ki Hajar Dewantara, B. Drs. Mohatta, C. Mr. Ahmad Subarjo, D. Sukiman, E. Ali Sastro Amijoyo. Pembahasan Soal nomor 26. Ki Hajar Dewantara merupakan orang Indonesia pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Saat itu Ai sedang dalam masa pembuangan di Belanda dan menjadi penulis berita di sana. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Ki Hajar Dewantara. Soal nomor 27. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh A. PPK, B. PPS, C. KPPS, D. Pengawas TPS, E. Kepala Desa. Pembahasan Soal nomor 27. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin KPPS. Jadi jawabannya adalah C, yaitu KPPS. Soal nomor 28, setelah dokumen syarat dukungan perseorangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi atau Kabupaten Kota, selanjutnya dilakukan verifikasi faktual. Siapakah yang melakukan verifikasi faktual? A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten Kota, C. PPK, D. PPS, E. KPPS. Pembahasan Soal nomor 28. Setelah dokumen syarat dukungan perseorangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi atau Kabupaten Kota, diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual. Jadi jawabannya adalah D, yaitu PPS. Soal nomor 29, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk A. Republik, B. Presidensial, C. Parlementer, D. Demokrasi, E. Monarki. Pembahasan Soal nomor 29. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini termuat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Republik. Soal nomor 30, berikut ini kegiatan persiapan pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kecuali A. Penyiapan TPS, B. Penempelan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto pasangan calon di TPS, C. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir, D. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada pengawas TPS, E. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada pemantau pemilu. Pembahasan Soal nomor 30. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kegiatan persiapan pemungutan suara, tidak terdapat kegiatan,
penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada pemantau pemilu. Jadi jawabannya adalah E, yaitu penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada pemantau pemilu. Soal nomor 31, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, terdapat tahapan masa tenang. Berapa hari masa tenang berlangsung? A. 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 9 hari, E. 11 hari. Pembahasan Soal nomor 31. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi jawabannya adalah A, yaitu 3 hari. Soal Nomor 32, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini tertulis di dalam lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Di manakah terpampang tulisan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara tersebut? A. Leher burung Garuda, B. Dada burung Garuda, C. Kaki burung Garuda, D. Perut burung Garuda, E. Paruh burung Garuda. Pembahasan Soal nomor 32. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini tertulis di dalam lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Pada kaki burung Garuda itulah terpampang dengan jelas tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya adalah C, yaitu kaki burung Garuda. Soal Nomor 33, dalam pelaksanaan pemungutan suara, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dilaksanakan kegiatan berikut ini, kecuali A. Rapat pemungutan suara, B. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS, C. Pengucapan ikrar setia kepada NKRI, D. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara, E. Pelaksanaan pemberian suara. Pembahasan Soal nomor 33. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, tidak terdapat kegiatan berupa pengucapan ikrar. Jadi jawabannya adalah C, yaitu pengucapan ikrar setia kepada NKRI. Soal Nomor 34, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 ini, jumlah anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK sebanyak A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 6 orang, E. 7 orang. Pembahasan Soal nomor 34. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 ini, jumlah anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK sebanyak 5 orang. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 5 orang. Soal Nomor 35, Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, sebelumnya dirumuskan di sebuah rumah di Jakarta. Rumah tersebut saat itu kediaman dari A. Ahmad Subarjo, B. Leimena, C. Sukiman, D. Sayuti Malik, E. Laksamana Tadashimaeda. Pembahasan
Soal nomor 35. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, sebelumnya dirumuskan di sebuah rumah di Jakarta, yang saat itu merupakan kediaman Laksamana Tadashi Maeda, di Jalan Meiji Dori, yang sekarang bernama Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Jadi jawabannya adalah E, yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Soal nomor 36, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sebelum dilaksanakan pemungutan suara harus dilakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Membuka kotak suara, B. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara, C. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, D. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, E. Menghitung jumlah pemilih yang sudah berhadir. Pembahasan Soal nomor 36. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sebelum melaksanakan pemungutan suara, tidak terdapat keharusan untuk menghitung jumlah pemilih yang sudah berhadir. Jadi jawabannya adalah E, yaitu menghitung jumlah pemilih yang sudah berhadir. Soal nomor 37, pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di tingkat desa kelurahan atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. Panitia Pemilihan Kecamatan, C. Panitia Pengawas Kecamatan, D. Panitia Pemungutan Suara, E. Panitia Pengawas Desa Kelurahan atau sebutan lainnya. Pembahasan Soal nomor 37. Pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di tingkat kecamatan dilaksanakan panitia pengawas desa kelurahan atau sebutan lainnya. Jadi jawabannya adalah E, yaitu panitia pengawas desa kelurahan atau sebutan lainnya. Soal nomor 38, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan A. Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Oleh Presiden, C. Oleh DPR dan DPD, D. Dengan demokrasi, E. Menurut Undang-Undang Dasar. Pembahasan Soal nomor 38. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya adalah E, yaitu menurut Undang-Undang Dasar. Soal nomor 39, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, berikut ini merupakan ketentuan penentuan waktu pemungutan suara, yaitu A. Dimulai pukul 6 dan berakhir pada pukul 12 waktu setempat, B. Dimulai pukul 7 dan berakhir pada pukul 13 waktu setempat, C. Dimulai pukul 8 dan berakhir pada pukul 14 waktu setempat, D. Dimulai pukul 9 dan berakhir pada pukul 15 waktu setempat, E. Dimulai pukul 10 dan berakhir pada pukul 16 waktu setempat. Pembahasan Soal nomor 39. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 7 dan berakhir pada pukul 13 waktu setempat. Jadi jawabannya adalah B, yaitu dimulai pukul 7 dan berakhir pada pukul 13 waktu setempat. Soal nomor 40, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih di bentuk PPDP. Kepanjangan dari PPDP adalah A. Panitia Pencatatan Data Pemilih, B. Panitia Pendaftaran Data Pemilih, C. Petugas Pencatatan Data Pemilih, D. Petugas Pendaftaran Data Pemilih, E. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Pembahasan Soal nomor 40. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih dibentuk petugas pemutakhiran data pemilih yang disebut PPDP. Jadi jawabannya adalah E, yaitu petugas pemutakhiran data pemilih. Soal nomor 41, ikut serta menggunakan hak pilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, merupakan sikap dari pengamalan Pancasila. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Pembahasan Soal nomor 41. Sila keempat dari Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat Pancasila ini juga bermakna bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Jadi jawabannya adalah D, yaitu sila keempat. Soal nomor 42, baik calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, maupun calon wali kota dan calon wakil wali kota dipersyaratkan sama terkait syarat pendidikan, yaitu A. Berpendidikan paling rendah pasca sarjana atau strata 2, B. Berpendidikan paling rendah sarjana atau strata 1, C. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, D. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat, E. Berpendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat. Pembahasan Soal nomor 42. Baik calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, maupun calon wali kota dan calon wakil wali kota dipersyaratkan sama terkait syarat pendidikan yaitu berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Jadi jawabannya adalah C, yaitu berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Soal nomor 43. Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, di tahun 2024 ini dilaksanakan pada A. Tanggal 5 November 2024, B. Tanggal 10 November 2024, C. Tanggal 17 November 2024, D. Tanggal 20 November 2024, E. Tanggal 27 November 2024. Pembahasan Soal nomor 43. Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota 2024 ini dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Untuk sekedar diketahui, penentuan tanggal pemungutan suara ini ditetapkan dengan keputusan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Jadi jawabannya adalah E, yaitu tanggal 27 November 2024. Soal nomor 44, peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, menjadi tonggak penting terbangunnya persatuan Indonesia.
Peristiwa Sumpah Pemuda tersebut antara lain menggambarkan semangat, A. Menunjukkan identitas masing-masing, B. Menonjolkan corak daerah peserta, C. Berkumpulnya para pemuda dan pemudi, D. Menunjukkan kekuatan kepada penjajah, E. Kebersamaan, persatuan, dan cinta tanah air. Pembahasan Soal nomor 44. Makna dari Sumpah Pemuda sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Ikrar tersebut menggambarkan semangat kebersamaan, persatuan, dan cinta tanah air yang mendalam. Sumpah Pemuda memperlihatkan tekad kuat para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan merdeka dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Jadi jawabannya adalah E, yaitu kebersamaan, persatuan, dan cinta tanah air. Soal nomor 45, guna menjalankan tugas PPS melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, PPS melakukan verifikasi faktual kepada A. Setiap pendukung calon, B. Hanya pendukung calon yang diperkirakan akan menyatakan mendukung, C. Hanya pendukung calon yang diperkirakan tidak akan mendukung, D. Pendukung yang domisilinya berdekatan dengan tempat tinggal PPS, E. Pendukung yang dipilih secara acak oleh PPS. Pembahasan Soal nomor 45. Verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dilakukan dengan metode sensus, yaitu seluruh pendukung yang sudah diverifikasi administrasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dilakukan verifikasi faktual oleh PPS. Jadi jawabannya adalah A, yaitu setiap pendukung calon. Soal nomor 46. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pada rapat pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, sebelum dilakukan rekapitulasi, dibacakan hasil perolehan suara dari masing-masing TPS. Siapakah yang membacakan hasil perolehan suara dari masing-masing TPS tersebut? A. KPPS, B. PPS, C. Pengawas TPS, D. Kepala desa di mana TPS berada, E. Pengurus RW di masing-masing TPS. Pembahasan Soal nomor 46. Pembacaan hasil perolehan suara dilakukan oleh PPS terhadap perolehan suara dari TPS di desa, kelurahan atau sebutan lainnya di wilayah kerja PPS. Hal ini karena KPPS sudah menyerahkan hasil pemungutan suara di TPS kepada PPS usai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi jawabannya adalah B, yaitu PPS. Soal nomor 47, menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah A. Presiden, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, C. Dewan Perwakilan Daerah, DPD, D. Mahkamah Agung, MA, E. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Pembahasan Soal nomor 47. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi jawabannya adalah E, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Soal nomor 48, berikut ini yang menjadi peserta pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yaitu A. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati,
serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. B. Pasangan calon presiden dan wakil presiden. C. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. D. Partai politik. E. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, petahana. Pembahasan Soal nomor 48. Yang menjadi peserta pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan partai politik merupakan peserta pemilihan umum. Sedangkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, petahana, bukanlah kategori peserta baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi jawabannya adalah A, yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Soal Nomor 49, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pemungutan suara di TPS diulang, jika terdapat keadaan sebagai berikut, kecuali A. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. B. Petugas KPPS memberi tanda pada jari kepada pemilih yang sudah menggunakan hak pilih. C. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. D. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. E. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Pembahasan Soal nomor 49. Petugas KPPS memberi tanda pada jari kepada pemilih yang sudah menggunakan hak pilih yang biasanya dengan tinta, tidak merupakan keadaan yang diharuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Hal tersebut memang suatu ketentuan untuk memberikan tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sudah menggunakan hak pilihnya. Ketentuan ini guna mengantisipasi agar tidak terjadi pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Jadi jawabannya adalah B, yaitu petugas KPPS memberi tanda pada jari kepada pemilih yang sudah menggunakan hak pilih. Soal Nomor 50, berikut ini ketentuan terkait penentuan surat suara dinyatakan sah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kecuali A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. B. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut pasangan calon. C. Pemberian tanda satu kali pada foto pasangan calon. D. Pemberian tanda satu kali pada nama salah satu pasangan calon dalam surat suara. E. Pemberian tanda pada nomor urut seluruh pasangan calon. Masing-masing satu kali. Pembahasan Soal nomor 50. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pemberian tanda pada nomor urut seluruh pasangan calon, meskipun masing-masing satu kali, bukan merupakan ketentuan surat suara yang dapat dinyatakan sah. Pemberian suara dengan menandai seluruh calon ini, meskipun masing-masing calon satu tanda, merupakan pemberian suara ganda, menjadikan surat suara tidak sah. Jadi jawabannya adalah E, yaitu pemberian tanda pada nomor urut seluruh pasangan calon, masing-masing satu kali.
Demikian, sampai jumpa.